Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami wal ali gharriqna bi bahril wahdah fi kulli halin daiman wasa'ah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazurah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para pendengarku sekalian, sampailah kita pada kajian yang ke-8 dari meniti jalan insan muttaqin, ya. Dan pada kajian yang ke-8 ini masih membahas tentang prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. Ini bagian yang keempat atau bagian yang terakhir, ya. Karena itu pastikan bahwa Anda ini benar-benar telah mendengarkan dan telah memahami kajian yang ke-7 sebelumnya, ya. Sebab kajian yang ke-8 ini masih merupakan kelanjutan dari kajian ke-7 sebelumnya tersebut, ya. Tentunya semua itu untuk memudahkan Anda untuk memahami setiap kajian-kajian yang sedang Anda ikuti, ya. Para saudaraku sekalian, semua makhluk, semua ciptaan itu, ya, ini bersifat makhluk, ya. Maksudnya semuanya bersifat kebalikan dari sifat kodimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jika Allah itu bersifat kodim, makhluk itu bersifat kebalikannya, yaitu bersifat bakhru. Maksudnya rusak, dapat rusak, majazi, hanya seperti bayangan. Jika makhluk itu bersifat bakhru, sedangkan Allah itu bersifat kodim, ya, lalu bagaimana mungkin segala sesuatu yang selain Allah yang notabene ini bersifat bahru lagi maha lemah tersebut, bahkan sedikit pun tidak memiliki daya dan upaya, ya, tapi justru mampu menerima satu kehendak dari Allah yang bersifat kodim, ya, yang tidak dapat diumpamakan dengan segala sesuatu apapun, di mana kehendak yang kodim tersebut sama sekali tidak memiliki batasan, ya. Ini seperti keadaan seseorang yang ingin menampung air lautan yang banyaknya ini tidak bertepi dan tidak memiliki dasar, tetapi untuk menampungnya tersebut ini hanya menggunakan wadah yang sangat lemah, sangat kecil, ya. Lalu adakah wadah yang dapat menampung air lautan yang luasnya tanpa tepi dan dalamnya tanpa dasar tersebut? Ya, adakah yang mampu menampung seperti itu? Ya. Adakah sesuatu yang dapat menerima kehendak Allah yang kodim, ya, bila secara langsung? Ya. Adakah makhluk yang baharu, yang bersifat baharu tersebut ini mampu menerima kehendak Allah untuk diwujudkan, untuk disifatkan serta diperbuatkan? Ya. Ini pada hakikatnya tidak ada yang mampu, ya. Ingatlah ketika Nabi Musa alaihissalam berkholwat di Bukit Tursina, kemudian beliau bermunajat dan menyampaikan keinginannya untuk bertemu langsung dan berdialog kepada Allah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, pandanglah bukit di hadapanmu. Jika bukit itu tetap ada sebagaimana adanya, maka engkau akan dapat melihat aku." Tetapi apa yang terjadi? Justru bukit tersebut menjadi luluh lantah, tak mampu menerima kehendaknya Allah secara langsung, dan Musa pun pingsan, tak sadarkan diri, ya. Ini sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala lan tarani
walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku. Namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagaimana sedia kala, niscaya engkau akan dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan cahayanya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Ya. Para saudaraku sekalian, dari kisah Nabi Musa alaihi salam di atas, ini menunjukkan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang mampu menerima kehendak Allah yang qadim tersebut jika secara langsung, ya. Tetapi pada kenyataannya, kenapa segala sesuatu apapun yang selain Allah tersebut semuanya, ya, ini dapat berwujud, dapat bersifat dan dapat berbuat adalah semata-mata sebab bismillah, semata-mata sebab billah, semata-mata atas kehendak Allah. Ini secara logikanya berarti segala sesuatu yang bersifat bahrul tersebut ini ternyata mampu menerima kehendak Allah, ya. Ya. Ini perlu diketahui para saudaraku sekalian. Allah itu maha tahu bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang mampu menerima kehendaknya yang qadim untuk diwujudkan, disifatkan serta diperbuatkan. Tentunya jika secara langsung. Karena itu, maka sebelum Allah mencipta segala sesuatu, yang pertama-tama dicipta oleh Allah tersebut adalah berupa perantara ciptaan itu sendiri, ya, yang berfungsi sebagai unsur penyusun secara batiniah dari keberadaan setiap wujud, sifat dan perbuatan sekalian makhluk ciptaan itu sendiri, ya. Dan perantara ciptaan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian karena jasa perantara ciptaan yang berupa nur itulah sehingga segala makhluk tersebut ini semuanya menjadi mampu menerima kehendak Allah yang qadim untuk diwujudkan, disifatkan serta diperbuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana disebutkan laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kalau bukan karena engkau Muhammad, tidak aku cipta sekalian makhluk. Ya, kenapa seperti itu? Sebab kalau tanpa Nur Muhammad segala sesuatu itu tidak akan mampu menerima kehendak Allah secara langsung. Ya. Para saudaraku sekalian, tersebut dalam kitab Sirrul Asrar. Ya, ini karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirruhu. Bahwasanya nur inilah yang menjadi hakikat Muhammad. Bihaqikatil Muhammadiyah, hakikat wujud sifat dan perbuatan makhluk, ya. Dan nur inilah yang merupakan satu entitas, satu kesatuan dari 4 unsur yang menyatu di dalamnya, yaitu ruh, nur, kolam dan akal, ya. Dengan adanya entitas ruh, maka segala ciptaan itu menjadi hidup. Kemudian dengan adanya entitas nur, maka segala ciptaan itu menjadi dapat ditemukan wujudnya, sifatnya, serta perbuatan-perbuatannya. Kemudian dengan adanya entitas al-qalam atau pena, maka segala ciptaan itu ini dapat menerjemahkan, bahkan dapat memindahkan berbagai pengetahuan atau ilmu kepada sesuatu yang lain, seperti mengabadikannya dalam bentuk kitab dan semacamnya, ya. Ya.
atau seperti dapat mengabadikannya dalam bentuk kajian-kajian audio seperti yang saya sampaikan ini, ya, bahkan dapat mengajarkannya kepada orang lain sehingga orang lain dapat memahaminya, dapat menduplikasikan keilmuan yang dipahaminya, ya. Kemudian dengan adanya entitas al-aqlu atau akal, maka segala makhluk itu menjadi memiliki kemampuan untuk memahami berbagai ilmu, ya. Dan ini sebagaimana dijelaskan, awwalu ma khalaqallahu ruhi, yang pertama-tama Allah ciptakan adalah ruhku, ya. Wa awwalu ma khalaqallahu nuri, dan yang pertama-tama Allah ciptakan adalah nurku, ya. Wa awwalu ma khalaqallahu qalam, dan yang pertama-tama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Wa awwalu ma khalaqallahu aqlu, dan yang pertama-tama Allah ciptakan adalah akal, ya. Jadi ruh, nur, qalam, dan akal ini merupakan 4 kesatuan yang disebut satu entitas, ya. Satu kesatuan, 4 menjadi satu kesatuan. Pour in one. Para saudaraku sekalian, setiap makhluk ciptaan itu memiliki kesempurnaan penciptaan yang berbeda-beda, ya. Ada sebagian makhluk yang hanya dapat ditemukan, ya, berwujud tetapi tidak hidup, ya. Maka entitas atau bihaqiqatil Muhammadiyah yang dimiliki oleh makhluk tersebut tentunya hanya berupa nurnya semata, ya. Dan ada pula, ya, sebagian yang lain, ya, ini yang hanya memiliki entitas ruh dan nur, sehingga keberadaannya tersebut ini menjadi hidup dan dapat ditemukan tentunya karena ada entitas nurnya, ya. Adapun entitas bihaqiqatil Muhammadiyah yang ada di dalam diri manusia itu, ini justru melingkupi keempatnya, sehingga keberadaan manusia tersebut ini dikatakan sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh aku cipta manusia dengan sebaik-baik penciptaan, ya. Ini dari sisi entitas keempat unsur hakikat Muhammad atau bihaqiqatil Muhammadiyah di atas, ya. Maka penciptaan manusia itulah yang paling sempurna. Kenapa? Sebab dalam perspektif entitas penciptaan di atas, ya, ini di dalamnya tersebut, di dalam penciptaan manusia tersebut ini telah terdapat keempat entitas dari hakikat Muhammad di atas, ya. Dengan adanya entitas ruh pada penciptaan manusia, ya, maka para manusia tersebut ini menjadi hidup. Kemudian dengan adanya entitas nur, para manusia tersebut menjadi dapat berwujud dan dapat ditemukan keberadaannya, dapat bersifat dan dapat berbuat. Kemudian dengan adanya entitas al-qalam atau pena, maka para manusia tersebut pun ini memiliki kemampuan untuk menyampaikan dan mengajarkan berbagai disiplin ilmu yang mereka pahami. Bahkan dapat memindahkannya, ya, memindahkan ilmu-ilmu yang telah mereka pahami tersebut dari alam pikiran mereka ke dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam bentuk kitab-kitab ataupun buku-buku yang mereka karang, ya, dan semacamnya. Kemudian dengan adanya entitas al-aqlu atau akal, maka para manusia tersebut pun ini memiliki kemampuan memahami berbagai macam ilmu, baik ilmu yang lahir maupun ilmu yang batin, ya. Dengan adanya keempat entitas yang menjadi hakikat Muhammad pada diri manusia itulah, ya, yang membuat para manusia tersebut ini menjadi makhluk ciptaan yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Dengan demikian ini, ya, maka dapat kita ketahui bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang berwujud, bersifat serta berbuat pada sekalian makhluk yang tidak memiliki unsur dari entitas hakikat Muhammad di atas, ya. Dan keberadaan hakikat Muhammad
bihaqiqatil Muhammadiyah, pada setiap wujud, sifat dan perbuatan sekalian makhluk inilah ya yang kemudian dikenal dengan istilah wahidiyah, yang disebut dengan istilah bir rasul bihaqiqatil Muhammadiyah ya. Dan perlu diketahui para saudaraku, sadar bahwasanya tiada yang berwujud dan bersifat serta berbuat melainkan semata-mata bismillah atau billah. Inilah yang menjadi hakikat persaksian terhadap ketuhanannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hakikat bersaksi atau hakikat bersyahadah tauhid ya. Dengan syahadah atau persaksian yang sebenar-benarnya persaksian, penyaksian, yaitu penyaksian dengan zaukon, dengan rasa, di mana orang yang mengalami persaksian seperti itu ini otomatis selalu merasakan wujud dan sifat serta perbuatannya Allah di dalam keberadaan, wujud dan sifat serta perbuatan sekalian makhluk yang ditemukannya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah ya. Sedangkan menyadari bahwasanya tiada sesuatu pun yang mampu berwujud, bersifat serta berbuat melainkan semata-mata sebab adanya entitas hakikat Muhammad atau bir Rasul di dalamnya, maka kesadaran penyaksian seperti inilah yang dinamakan bersaksi secara hakikatnya atas kerasulan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan bersyahadah Rasul. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sungguh-sungguh utusan Allah ya. Para saudaraku sekalian, ada sedikit perbedaan antara kesadaran penyaksian bihaqiqatil Muhammadiyah dengan kesadaran penyaksian bir Rasul di atas ya. Dari sisi penerapannya, penyaksian bihaqiqatil Muhammadiyah tersebut ini meliputi segala hal ya, yaitu hal baik dan hal buruk dan sebagainya. Semuanya pasti memiliki unsur dari entitas hakikat Muhammad bihaqiqatil Muhammadiyah di atas ya. Sedangkan bir Rasul itu sendiri ini harus terbatas, yaitu terbatas hanya pada hal-hal yang bersifat tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya hal ini dalam rangka menjaga adab kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut ya. Maka dapat diketahui ketika Allah yang bersifat qadim tersebut berkehendak untuk mewujudkan dan mensifatkan serta memperbuatkan segala sesuatu dengan berkata kun, jadi, maka payakun, maka menjadi terjadi. Kun tersebut adalah hakikatnya billah, bismillah yang bersifat qadim. Sedangkan payakun itu sendiri adalah perwujudannya yang berupa entitas bihaqiqatil Muhammadiyah atau bir Rasul di atas ya. Tanpa adanya unsur batiniah yang berupa entitas dari bihaqiqatil Muhammadiyah tersebut, pastilah tidak akan ada sesuatu pun yang mampu menerima kehendak Allah yang qadim untuk diwujudkan, disifatkan serta diperbuatkan. Ya, karena itu tidak berlebihan jika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki predikat babur rahmah. Maksudnya satu-satunya pintu rahmat karunia Allah. Sebab rahmat itu secara hakikatnya adalah pemberian atau karunia Allah yang bersumber dari kehendaknya. Billah, bismillah. Sehingga dapat diketahui bahwasanya makhluk itu semuanya dapat berwujud adalah semata-mata karena rahmat Allah. Dapat berbuat adalah semata-mata sebab rahmat Allah. Dapat melihat, mendengar, berbicara, berpikir, bahkan dapat bergerak dan berdiam adalah semata-mata sebab rahmat Allah yang diberikan pasti melalui satu-satunya pintu di atas, yaitu entitas dari bihaqiqatil Muhammadiyah, yaitu hakikat batin beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena diutusnya beliau tersebut pada dasarnya adalah memang sebagai rahmat bagi sekalian alam ya.
Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiada aku utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Ya. Para saudaraku sekalian, seperti itulah gambaran kenapa setiap hal-hal yang diharapkan keberkahannya, ya, seperti proses karangan dari sebuah kitab-kitab atau buku-buku agama, ya. Begitupun dengan penyampaian kajian meniti jalan insan muttaqin yang saya sampaikan ini, ya. Ya, semuanya itu selalu diawali dengan bacaan basmalah, ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalimah pujian serta ungkapan doa-doa sanjungan sholawat salam atas beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya semua itu menggambarkan kondisi jiwa yang benar-benar sadar terhadap berlakunya hakikat billah, ya, yang termanifestasikan dalam wujud entitas bihaqaqatil Muhammadiyah tersebut, ya. Sehingga entitas bihaqaqatil Muhammadiyah tersebut, ya, apa-apa yang maksudnya, sehingga dengan entitas bihaqaqatil Muhammadiyah tersebut, ya, apa-apa yang dikerjakan, ya, khususnya ya di dalam penyampaian kajian ini tentunya, ya, ini dapat sampai kepada Allah sebagai bentuk amal-amal ketaatan kepadanya, ya. Demikian para saudaraku, kajian tentang prinsip-prinsip keimanan dalam Islam yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah nanti akan saya lanjutkan tentang kajian tentang yang lebih spesifik lagi, iman dan pengertiannya, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat terpahami dengan sempurna dan mampu mengetuk hati kita semua untuk kembali sadar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin, ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.